Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan sharing bagaimana mengelola ijazah di website e-ijazah untuk tahun sekarang. Pertama-tama, silakan kunjungi terlebih dahulu website e-ijazah. Silakan mengklik ketika sudah ada hasil penelusurannya, dan teman-teman akan diarahkan ke menu manajemen ijazah. Di sana, teman-teman bisa langsung mengklik dan login menggunakan akun SSO yang terdaftar, memasukkan email dan juga passwordnya. Ini adalah tampilan ketika kita berhasil memasuki manajemen ijazah. Silakan klik saja ya mengerti untuk pemberitahuan yang ada. Dan yang pertama kali harus teman-teman lakukan adalah kita cek dulu data kepala sekolah satuan pendidikan. Kita pastikan NIP-nya betul dan juga nama serta gelarnya betul. Kemudian kita juga bisa mengklik daftar jadwal. Di sini ada timeline jadwal untuk pengelolaan ijazah. Kemudian kita bisa melihat daftar menumpang dan juga daftar induk. Barangkali di sekolah kita itu ada sekolah yang menginduk untuk pengelolaan ijazah. Tahapan pertama sebagai pengelola manajemen ijazah, pastikan terlebih dahulu daftar nominasi sementara atau DNS itu datanya sudah valid. Kemudian silakan lakukan penetapan kelulusan. Teman-teman bisa mengklik satu persatu atau langsung meluluskan semua. Setelah itu, masuk ke tahapan berikutnya adalah kita mengunggah SK penetapan. Untuk SK penetapan itu formatnya sudah tersedia di website. Kemudian teman-teman hanya tinggal mengunduh formatnya, kemudian print dan isi nomor kelulusan atau SK penetapan kelulusan. Tanda tangan oleh kepala sekolah, pastikan data kepala sekolah tersebut sudah benar. Dan juga nanti di SK penetapan kurang lebih tampilannya seperti ini. Ada tanda tangan kepala sekolah, kemudian ada juga daftar siswa-siswa yang lulus berdasarkan tadi penetapan kelulusan. Tahapan berikutnya setelah kita print SK penetapan kelulusan, kemudian lakukan scan, kita unggah SK tersebut, lalu masukkan kepala satuan pendidikan, nomor SK penetapan kelulusan, unggah file yang tadi sudah di-scan, dan lalu simpan. Nanti ketika berhasil, tampilannya akan terdeteksi SK penetapan nomor berapa, kemudian kepala sekolahnya siapa, dan juga jumlah siswa yang diluluskan berdasarkan SK penetapan tersebut. Sebelum akhirnya kita mengunggah dan menyimpan SK penetapan ini, pastikan terlebih dahulu nama kepala satuan pendidikan, penulisannya sudah betul, kemudian gelar beliau juga sudah betul. Kemudian SK juga harus sesuai dengan yang sudah di-scan. Ketika sudah yakin, silakan klik simpan dan konfirmasi ya untuk penetapan. Kemudian setelah mengunggah SK penetapan, silakan klik menu pembuatan SPTJM, klik buat SPTJM, nanti kita akan mengisi seperti biasa kepala satuan pendidikannya, pastikan nama dan gelarnya sudah benar. Kemudian kita klik buat SPTJM. Tahapan selanjutnya setelah muncul nomor SPTJM yang secara otomatis, maka silakan untuk mengunduh SPTJM tersebut, silakan koreksi terlebih dahulu datanya, kemudian klik unduh, print, lalu isi dengan tanda tangan kepala sekolah, kemudian teman-teman bisa meng-scan kembali untuk selanjutnya diunggah di tahap selanjutnya. Tahapan-tahapan dalam proses pengelolaan ijazah ini, baik dari penetapan kelulusan, unggah SK penetapan, serta SPTJM, menurut saya ini cenderung mudah, akan tetapi perlu ketelitian yang lebih maksimal, karena kalau keliru maka akan berakibat fatal ke tahap selanjutnya. Adapun ketika teman-teman merasa ada yang salah dan sebagainya, teman-teman bisa membatalkan unggah SK tersebut, baik SK penetapan kelulusan maupun SK SPTJM. Setelah kita mengunggah SPTJM, maka daftar siswa seluruhnya yang telah kita luluskan itu akan masuk ke daftar residu DNT. Setelah beberapa hari setelah upload SPTJM, selanjutnya kita bisa mengatur tanggal cetak.
klik saja tanggal pengaturan cetak. Di sini kami tanggal 14 Mei. Kemudian akan otomatis muncul ijazah, di mana ijazah ini seperti ini tampilannya. Kemudian bisa kita unduh satu persatu masing-masing orang, ataupun langsung kita unduh semuanya. Untuk seluruh siswa, dengan teman-teman bisa mengklik icon unduh di bagian kanan atas, dan itu dekat dengan kolom pencarian. Baik teman-teman, tahapan demi tahapan dalam pengelolaan ijazah telah selesai dilaksanakan. Tahapan berikutnya adalah kita siap untuk mencetak ijazah peserta didik kita. Setelah dicetak, silakan untuk ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan serta dicap basah. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan atau kebijakan masing-masing, maka ijazah yang sekarang ini telah dikelola itu siap untuk dibagikan kepada peserta didik. Demikian video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.